سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bermacam-macam budaya. Salah satunya adalah tahlilan. Istilah tahlilan dan kegiatan pembacaan tahlil dan surat Yasin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Islam Indonesia, khususnya adalah masyarakat Jawa. Tahlilan merupakan tradisi yang sangat dinamis dan menarik, baik dari sudut pandang antropologis maupun psikologis. Dia tak hanya menjadi perekat sosial, tetapi juga mempersatukan berbagai elemen. Tahlilan adalah bersama-sama melakukan kegiatan doa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam Indonesia, bila ada seseorang yang wafat, maka keluarga almarhum mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan tahlilan. Acara ini dihadiri oleh para kerabat, keluarga, tetangga, dan handai taulan. Tahlilan biasa dilakukan pada hari pertama meninggalnya jenazah hingga memasuki hari ke-7 dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, bahkan hingga hari ke-1000. Tidak diketahui secara pasti mengapa jumlah hari-hari itu yang dijadikan patokan penyelenggaraan ritual tersebut. Meski bisa jadi hal tersebut erat kaitannya dengan cerita-cerita eskatologis yang mengisahkan kondisi orang yang meninggal, misalnya bahwa arwah seseorang akan meninggalkan rumahnya pada hari ke-7 terdapat atau pada hari ke-40 dalam pelaksanaan tahlilan. Di antara faedah ataupun manfaat-manfaat tersebut adalah yang pertama, tahlilan dapat mempererat tali silaturahmi. Membaca tahlil secara bersama-sama di rumah orang yang sudah meninggal ketika di hari pertama hingga hari ke-7 bisa mempererat tali silaturahim di antara tetangga. Yang kedua yaitu tahlilan bisa mengingatkan pada kematian. Setiap orang yang bernyawa pada akhirnya akan meninggal dan kembali kepadanya. Dengan mengingat mati inilah, setidaknya orang akan memilih untuk bertaubat dan membuatnya lebih sering memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tahlilan bisa membantu memperlancar bacaan Al-Quran. Bacaan-bacaan tahlilan sebagian besar berasal dari Al-Quran. Ketika seseorang belum terlalu lancar di dalam membaca Al-Quran, maka dengan ikut tahlilan, ia akan terbiasa mengikuti bacaan tahlilan yang dibacakan oleh banyak orang. Yang keempat, yaitu menghibur keluarga almarhum atau almarhumah. Hadirnya masyarakat, tetangga, bahkan keluarga jauh dan berkumpul di dalam sebuah ritual tahlilan akan menjadikan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah bisa terhibur. Dan yang kelima, memohonkan ampun atas dosa almarhum atau almarhumah. Faedah yang terakhir ini adalah faedah yang sangat luar biasa, karena meskipun bukan dari kalangan saudara ataupun orang terdekatnya, tetapi dengan adanya tahlilan, orang-orang yang hadir di dalam ritual tahlilan tersebut juga akan mendoakan almarhum atau almarhumah. Disitulah ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya, bahwa di dalam Islam semuanya seperti saudara. Adapun susunan acara tahlilan yaitu yang pertama, doa pengantar tahlil, tawasul, dan surat Al-Fatihah. Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali, tahlil dan takbir, surat Al-Falaq, tahlil dan takbir, kemudian surat An-Nas, tahlil dan takbir, surat Al-Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah yaitu ayat 1-5, surat Al-Baqarah ayat 163, kemudian ayat
Al-Kursi, Surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286, kemudian Surat Hud ayat 73 dibaca 7 kali, kemudian Surat Al-Ahzab ayat 33, Surat Al-Ahzab ayat 56, Sholawat Nabi dibaca 3 kali, Salam Nabi, Surat Al-Imran ayat 173 dan Surat Al-Anfal ayat 40, Hauqalah, istighfar 3 kali, bacaan tahlil 100 kali, 2 kalimat syahadat, sholawat Nabi dibaca 3 kali, tasbih dibaca 33 kali, sholawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat, Al-Fatihah, dan kemudian yang terakhir adalah membaca doa tahlil. Tahlilan itu menurut adatnya orang Islam sebagian di Indonesia itu adalah untuk mendoakan almarhum atau almarhumah untuk meringankan dosa, minta ampunan kepada Tuhan. Tahlilan atau mendoakan bisa untuk membacakan surat-surat Al-Quran, terutama pada surat Yasin, dimulai malam pertama sampai malam ke-7, dan seterusnya dilakukan pada 40 hari kematian. Seterusnya ketiganya 100 harinya juga dilakukan tahlilan. Setelah 100 hari, 1 tahun kemudian, terus 2 tahun, dan yang terakhir itu 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian. Ikan oleh umat Islam sebagian di Jawa untuk mendoakan, meringankan dosa, minta ampunan kepada Tuhan supaya diterima amal ibadahnya yang baik, dia diampunkan segala dosa dan dimaghfirah oleh Allah, sehingga kalau sudah tiba saatnya nanti bisa masuk dalam surga Allah, yaitu di Jannatul Naim. Di Indonesia sebagian umat Islam ada yang melakukan, juga ada yang tidak. Itu diperbolehkan, tinggal keyakinannya masing-masing. Adapun hikmahnya mengadakan tahlilan yaitu mendatangkan sanak saudara, kerabat, keluarga, tetangga yang terdekat, itu untuk menjalin silaturahmi. Dan tahlilan itu dipimpin oleh seorang kiai supaya mewakili kerabat yang masih ditinggalkan, yaitu mereka masih hidup, sebagai bukti kita itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan adapun kita mengundang sanak kerabat keluarga semuanya itu kita memberikan berupa makanan, minuman, hidangan seadanya, itu untuk tanda bukti kita bersedekah amal sebagai imbalan mendatangkan sanak saudara. Dan sebagian kita mengadakan tahlilan itu sebagai tolak bala untuk desa kita, khususnya untuk keluarga kita, saudara kita, supaya diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya, sehingga kita bisa selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Tahlilan kan merupakan suatu upacara atau tradisi selamatan yang biasanya dilakukan orang-orang Jawa. Mungkin di luar Jawa juga melakukannya, tapi mayoritas orang Jawa juga melakukan hal tersebut. Bisa dinamakan selamatan, mendoakan orang yang telah meninggal sampai 7 hari, bahkan ada yang 40 hari, 100 hari untuk memperingati 1000 hari. Kalau di tempat saya itu namanya pendak-pendak.
menurut pandangan saya mengenai hal tersebut, sebenarnya tahlilan adalah acara yang bagus karena bisa menyambung tali silaturahmi antar masyarakat. Masyarakat berdatangan, gotong royong, membantu mempersiapkan acara tahlilan tersebut, seperti menyiapkan makanan, menghidangkan makanan, menyajikan makanan. Kan ibu-ibu itu membantu, sesama ibu-ibu saling bantu. Tanya itu bapak-bapak yang mendoakan pada saat malam hari tersebut kan juga berdatangan, bahkan dari tempat-tempat yang berbeda berdatangan. Hal tersebut menurut saya itu bisa menyambung tali silaturahmi. Tetapi di lain sisi yang disayangkan itu untuk keluarga yang kurang mampu biasanya itu dijadikan bahan gosipan para ibu-ibu di luaran. Karena menurut saya substansi dari awal tahlilan itu adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi untuk mempersoalkan hidangan yang disajikan itu bukan masalah, tapi mengapa di luar sana banyak yang mempersalahkan hal tersebut, seperti makanan yang disajikan kurang ya, begini-begini. Tapi itu kan substansi dari awal kan tahlilan mendoakan orang yang telah meninggal, bukan untuk membicarakan hidangan yang disajikan. Hal tersebut menurut saya kurang lah. Seharusnya itu tidak menjadi bahan cemoohan di luar, sehingga untuk orang-orang atau keluarga-keluarga yang kurang mampu menjadi down, menjadi merasa begini. Menurut saya itu kurang. Seharusnya diperbaiki dalam hal itu, karena substansi dari awal kan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak untuk mencemooh orang-orang yang kurang mampu dalam menghidangkan makanan. Menurut saya seperti itu. Tahlilan dilakukan dengan membacakan doa-doa sekaligus bacaan surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal ketika memasuki 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, sampai 1000 hari kematian. Tahlilan dipimpin oleh seorang kiai dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Dilakukannya tahlilan oleh sebagian umat Islam di Jawa bertujuan untuk mendoakan, meringankan dosa orang yang sudah meninggal, serta memintakan ampunan kepada Tuhan agar diterima di sisinya dengan layak. Tapi, sebagian masyarakat ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan acara tahlilan. Hal tersebut diperbolehkan, tergantung dengan kepercayaannya masing-masing. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari adanya tahlilan yaitu: yang pertama, terjalinnya silaturahmi. Yang kedua, bukti kebaktian seseorang terhadap kerabat atau orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, mengajarkan perilaku bersedekah. Dan yang keempat, sebagai tolak bala untuk keluarga dan para masyarakat setempat.